Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah salat subuh kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita akan mengkaji sebuah risalah atau sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau saat ini sedang melakukan artinya nasihat yang wajib diperhatikan ketika terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf yakni ketika terjadi adanya kesalahan, adanya perselisihan, adanya kesalahan dari saudara kita. Dan juga dawabit, patokan-patokan di dalam menghajar yang berbuat kesalahan dan bagaimana kita dua pembahasan ya. Yang pertama, apa yang wajib kita lakukan atau sikap kita terhadap orang yang berbuat salah, keliru di dalam beragama tentunya. Dan yang kedua, pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam menghajar. Menghajar itu mengisolir, menjauhi, tidak menyapa ya. Dan bagaimana membantah kalau ada orang yang berbuat kesalahan. Enggak, PDF-nya ada. Saya kirim PDF-nya dibagi. Nah, sudah. Baik. Jadi PDF-nya sudah ada, silakan dibuka ya. Kita membaca kitab ini dan mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh beliau. Di halaman 5. Di halaman 5 ada muqaddimatu tab'atil ula. yakni pembukaan di cetakan pertama. Ya. Kitab ini dicetak cetakan pertama, kemudian dicetak baru dan dikaji oleh beliau langsung. Ya. Beliau mengatakan di sini setelah beliau memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, kata beliau, wa ba'du faqad katabtu hadhihi risalah al-mukhtasarah bi'unwan nasihatun li syabab. Jadi saya telah menulis kitab ini, risalah ini dengan singkat, bi'unwan dengan judul Nasihatun li Syabab. Jadi judul kitab ini asalnya nasihat bagi para pemuda, bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar. Fi awakhir, ditulisnya di akhir Syahri Ramadan Al-Mubarak. Ditulis kitab ini di akhir bulan Ramadan yang penuh berkah, min am 1424, di tahun 1424, dan sekarang tahun 1444. Berarti sudah berapa tahun dulu kitab ini ditulis? 20 tahun yang lalu. Wa kana al-faraghu minha fi samin min syahri Syawal min al-'ami nafsihi. Dan selesai ditulis kitab ini di 8 bulan Syawal, tanggal 8 bulan Syawal di tahun yang sama. Ini kurang lebih beliau nulis kitab ini sekitar akhir Ramadan dan selesai awal Syawal. Ya, di tahun yang sama, di tahun 1424 Hijriah. Taib, dan kitab ini telah beliau perlihatkan ya kepada para masyayikh,
kepada rekan-rekan beliau yang juga para ulama, ya, yang al-muhtamina bi sya'ni dakwah. Yang beliau, para ulama ini bersemangat dalam berdakwah, wa taujihi syabab, memberi wasiat nasihat kepada para pemuda. Dan respon ulama apa? Fastahsanuha wa athnau ala mahtawathu min maddatin ilmiyatin. Para ulama banyak merespon baik kitab ini, memujinya, ya, dari materi-materinya. Fadafatuha ala hayatiha li ba'di talabatil ilm. Maka saya pun menyampaikannya kitab ini kepada para penuntut ilmu. Lalu pantasyarat bihim bainahum fi dakhil mamlakah wa kharijiha. Lalu menyebarlah kitab ini di kalangan para penuntut ilmu, baik di dalam negeri Saudi Arabia atau dan juga kharijiyah, di luar negeri Saudi Arabia. Ya. Bahkan telah sampai kepadaku anhu suhiba minha alafu an-nasakh. Ya, telah cetak sampai ribuan naskah, wa uzi'at fi iddati al-bulan, dan dibagikan di beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Nah, kemudian juga banyak permintaan untuk dicetak ulang. Ya, ala kulli hal kitab ini banyak sambutan baik dari para ulama, dari para penuntut ilmu. Nah, di cetakan terbaru ini, ya, kata beliau, diberi judul kitab ini An-Nasiha fima yajibu mura'atuhu indal ikhtilaf wa dhawabitu hajril mukhalif wa raddi alaih. Nasihat yang perlu diperhatikan ketika terjadi perbedaan atau ketika terjadi kesalahan, dan bagaimana kaidah dalam menghajar kepada yang berbuat salah dan bagaimana bantahan kepada mereka. Baik. Itu sisi kandungan dari kitab, ya. Baik. Di muqaddimah yang berikutnya beliau mengatakan, fahadhihi nasihatun li syabab min ahli sunnati wal jamaah. Ya. Maka kitab ini, kata beliau, adalah merupakan untaian nasihat li syabab, yang diperuntukkan bagi para pemuda, generasi muda, min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi seolah-olah bahasan ini khusus kepada mereka yang sudah mengaji, yang sudah memahami, ya, yang sudah bermanhaj dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dikhususkan demikian? Karena memang kitab ini ditujukan sebagai nasihat kepada kalangan ahli sunnah yang mereka berselisih, bahkan mereka saling menghajar, saling mentahdzir, ya, dengan sebab kesalahan-kesalahan yang bukan prinsip, atau kesalahan itu memang sebuah kesalahan, namun dalam cara menasihati adalah tidak hikmah, tidak sesuai dengan kaedah-kaedah atau dawabit yang dijelaskan para ulama. Ya. Jadi harus dibedakan menasihati ahli sunnah yang jatuh pada kesalahan dengan mentahdir ahli bid'ah yang memang mengajak, menyeru kepada kebid'ahan. Ya. Di antara kesalahan adalah menyamakan ketika menasihati ahli sunnah yang jatuh pada kesalahan dengan ketika memperingatkan ahli bid'ah. Ya. Dengan mengatakan misalnya hati-hati dai penyesat umat misalnya kepada seorang ahli sunnah yang jatuh pada kesalahan. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh mu'alif dengan gamblang dalam kitab ini. Ya. Aujaba tahriruha al-ishama fi an-nushi lil muslimin. Yang mana ini ditulis dalam rangka ikut andil dalam menunaikan nasihat bagi kaum muslimin, ya. Wa as-sulh baina ahli sunnati, dan dalam rangka untuk mendamaikan, ya, dalam rangka untuk mendamaikan antar ahli sunnah, sebagaimana yang ditujukan, ya, ala ma ja'atin nusus bitarghib fi dzalik, sebagaimana ditujukan oleh nas-nas yang menunjukkan hal itu. Wal ba'itsu 'alaiha, yang mendorong saya
untuk menulis risalah ini, ma ya'ishuhu al-kathiru minasyabab as-salafiyin. Ya. Karena banyak dari kalangan pemuda salafiyin, pemuda yang sudah ngaji, yang ikut pengajian sunnah fi katsiri minal buldan al-islamiyah, yang ada di banyak negeri kaum muslimin. Maksudnya negeri kaum muslimin itu seperti Indonesia, itu negeri kaum muslimin. Ya. Jadi Indonesia itu negeri, boleh disebut negeri Islam. Ini negeri yang tegak syiar-syiar Islam di dalamnya. Atau disebut negeri kaum muslimin, negeri yang banyak mayoritas kaum muslimin. Walaupun pemerintahnya tidak melaksanakan syariat Islam. Ya. Karena kalau orang-orang Khawarij mengatakan Indonesia ini negara kafir. Bukan masalah banyak kaum musliminnya, tapi masalahnya pemerintahnya tidak melaksanakan, menegakkan hukum Islam. Maka Indonesia ini negara kafir. Cuman anehnya Saudi Arabia pun tetap dikafirkan juga. Padahal Saudi Arabia menegakkan syariat Islam. Ya. Cuman tetap dikafirkan pula. Sehingga menurut orang-orang Khawarij di dunia ini sekarang tidak ada lagi negara Islam. Karena belum tegaknya katanya daulah, ya, negara Islam. Yang mana mereka berusaha untuk mendirikan negara Islam tersebut. Nah, ini diantara ciri kelompok Khawarij, mengkafir-kafirkan ya penguasa pemerintah negeri-negeri kaum muslimin. Bal hatta fil buldanil kafirah, bahkan sampai di negeri kafir, alat taskunuha, yang dihuni oleh banyak kaum muslimin. Aqalliyatun minal muslimin, yani yang dihuni oleh aqalliyatun, minoritas kaum muslimin maksudnya. Jadi artinya ada orang-orang Islam yang hidup di negara kafir seperti Amerika misalnya. Nah di situ pun yang muslimin yang minoritas tapi tetap gontok-gontokan. Ya, ini yang kita bahas maksudnya mereka ahli sunnah ya yang ada di negeri kafir, mereka pun saling mentahdir, saling menghajar sesama ahli sunnah. Nah, kata beliau, berupa apa? Min tafarukin kabirin, ya, berupa timbulnya perpecahan, ya, bisababil ikhtilaf, disebabkan karena masalah-masalah perbedaan pendapat fil masail al-ilmiyah wa al-mawaqif al-amaliyah, dalam masalah-masalah ilmiah. Yani khilaf terkadang dalam masalah-masalah yang memang khilaf itu harus kita betul-betul toleran, kita berlapang dada. Khilaf dalam masalah ilmiah, dalam masalah ijtihadiyah terkadang. Wal mawaqifi al-ilmiyah, dan sikap-sikap amal, ya, sikap-sikap yakni dalam bersikap min ba'dil al-mukhalifin, terhadap orang-orang yang salah atau orang-orang yang keliru atau orang-orang yang menyelisihi, ya, dari saudara kita kalangan ahli sunnah. Wa ma nataja an dzalik min taqattu'in wa tahajur, yang akhirnya sebab dari itu semua adalah adanya taqattu', saling apa? Saling memalingkan muka, saling menjauh, saling yakni tidak tegur sapa, itu ya. Nah, bal wa'tida wa baghyin baina ahli sunnah, bahkan sampai akhirnya timbul permusuhan sesama ahli sunnah, hatta 'azamatil fitnah wastada khataruha, sehingga menjadi membesar fitnah tersebut dan semakin berat bahayanya. Fa asarat fi, sehingga berpengaruh, ya, sikap seperti itu berpengaruh fi sayri dakwah ila sunnah, yakni perjalanan dakwah terhadap sunnah. Ini orang-orang yang belum mengenal sunnah dari kalangan orang awam melihat perpecahan seperti ini, mereka menjadi enggan untuk mengikuti dakwah, menghalangi jalan dakwah. Itu. Bal sadat ba'da nas an i'tinaqiha ba'da an aqbala an-nas 'alaiha fi katsirin minal amsar wal buldan, bahkan bisa jadi menghalangi sebagian orang untuk mengikuti sunnah ini, ya. Padahal ba'da an aqbala an-nas, padahal sebelumnya manusia atau masyarakat secara umum itu yakni semangat mendalami sunnah
di beberapa al-amsar, kota, wal bulan di beberapa negeri. Jadi jangan sampai perpecahan, perselisihan, saling nampak bermusuhan antara sesama ahli sunnah ini menghalangi dakwah sunnah terhadap kaum muslimin secara umum. Ya. Berarti kaum muslimin itu ada dua jamaah ya. Ada kaum muslimin ahli sunnah dan ada kaum muslimin yang ahli bid'ah, atau ada kaum muslimin yang berbuat kesalahan, penyimpangan di dalam berislam. Tapi tetap mereka kaum muslimin, saudara kita. Jadi kaum muslimin yang jatuh pada kesalahan, penyimpangan sampai jatuh kepada kebid'ahan, maka tetap mereka sebagai saudara kita kaum muslimin. Maka kalau ditanya mana yang bagus, ahli bid'ah atau orang Yahudi Nasrani, maka jawabannya ya orang yang bagus ya ahli bid'ah. Karena kalau bagaimana tetap masih sebagai muslim. Cuman muslim yang menyimpang, ada kesalahan. Seberapa jauh penyimpangannya tergantung bagaimana penyimpangannya terhadap sunnah, terhadap petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penyimpangannya mungkin ada yang sampai derajat kepada kekufuran. Seperti menyembah, beribadah kepada ashabil kubur. Itu mereka sebagian kaum muslimin melakukan. Jadi penyimpangannya dari sunnah jauh sekali sehingga jatuh pada kekufuran. Ada yang sedikit penyimpangannya, ya, ada yang pertengahan. Maka tidak satu level penyimpangan terhadap sunnah. Namun bagaimanapun mereka tetap saudara kita sebagai kaum muslimin, sama-sama satu kiblat. Maka mereka disebut oleh para ulama itu semua umat Islam, baik yang benar ataupun yang sesat, maka disebut ahlul kiblah. Ya. Apapun kelompoknya, maka disebut ahlul kiblah. Baik, lalu kata beliau wa ulakhisu hadhihi an-nasihata fi nuqatit taliyah. Maka saya ringkaskan nasihat ini fi nuqat at-taliyah, beberapa poin berikut ini, sailan Allah Ta'ala an yarzuqani fiha al-ikhlasa fil qasd was sawab fil qaul, dengan mengharap kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada saya dalam menulis risalah ini keikhlasan di dalam tujuan, was-shawab bil qaul, dan benar dalam ucapan, wa yanfa'a biha man yutalli'u 'alaiha minal muslimin, dan juga semoga kitab ini memberi manfaat kepada setiap man yutalli'u yang memperhatikan membacanya, 'alaiha atas kitab ini minal muslimin dari kalangan kaum muslimin. Baik, jadi begini tujuan kita membaca muqaddimah itu agar tahu apa sebab penulisan kitab dan apa isi kandungan kitab. Maka kalau kita baca kitab, maka baca muqaddimah itu manfaatnya itu dia. Yang pertama apa? Agar tahu apa kandungan kitab. Ini kitab berbicara masalah apa. Terus yang kedua juga agar kita tahu apa sebab ulama ini menulis kitab. Karena di antara kebiasaan para ulama menulis kitab itu bukan tafannunan, bukan karena hobi, bukan. Para ulama menulis kitab itu adalah karena adanya hajat, ya, adanya problem di masyarakat, lalu menulis kitab. Ada umat yang menyimpang, lalu menulis kitab. Maka kitab-kitab ulama dulu tentang akidah yang disebut dengan kitabus sunnah atau usulus sunnah atau syarah sunnah, itu adalah kitab yang ditulis semuanya rata-rata dalam rangka membantah penyimpangan, kesesatan dalam masalah akidah di zaman itu. Ada yang sesat dalam masalah takdir, mengingkari takdir, sesat dalam masalah sifat-sifat Allah, sesat dalam masalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar, sesat dalam masalah iman. Maka ulama menulis kitab dalam rangka membantah dan dalam rangka menjelaskan akidah yang benar kepada umat. Ya. Di antara ciri khas kitab-kitab seperti itu adalah kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi semua kitab-kitabnya isinya adalah tentang penjelasan yang sangat dibutuhkan. Ini kitab-kitab dakwah semuanya. Jadi bukan seperti sekarang. Kalau sekarang menulis kitab itu apa? Karena hobi. Ya, karena hobi, dia hobi, daripada waktu dibuang-buang, waktunya senggang sehingga dia nulis. Maka nulisnya kadang merenung hasil perenungan.
Ya, bukan melihat fenomena-fenomena di masyarakat adanya penyimpangan lalu menulis kitab sebagai bentuk nasihat kepada umat. Ya. Baik. Lalu kita baca nasihat yang pertama. Ya. Awalan, inna minal usuli al-muqarrarati fid din. Yang pertama nasihat beliau adalah sesungguhnya di antara prinsip al-muqarrarah yang ditetapkan fid din dalam agama kita, yaitu atau adalah, kalau ada titik dua itu terjemahannya adalah. Adalah annal muslim ma'niyun, bahwasanya seorang muslim itu ma'niyun yakni bersungguh-sungguh bi islahi nafsihi, untuk memperbaiki dirinya, ya, wa sa'yuhu fi tahqiqi najatiha, dan berusaha dengan semaksimal mungkin fi tahqiq, untuk mewujudkan najatiha, keselamatan, wal ibtiad, dan menjauhkan an asbabi halakiha, dari sebab-sebab kebinasaannya. Jadi kita sebagai muslim dituntut untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri ini dan berusaha untuk mewujudkan bagaimana agar jiwa diri kita ini selamat dan jauh dari sebab-sebab kebinasaan dalam beragama. Ya. Qabla ishtighalihi bi ghairihi, sebelum dia disibukkan memperbaiki, menjaga, menyelamatkan orang lain minan nas, dari kalangan manusia. Ini harus kita perhatikan. Jadi keluarga, ibda bin nafsik, awali dari diri kita, awali dari anak istri kita. Jangan kita disibukkan dengan ngurusin orang lain dulu, tapi perbaiki dulu diri kita, berusaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan keselamatan kita dalam beragama, menjauhkan dari jalan atau sebab kebinasaan. Kama qala ta'ala, dalilnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Dan ini jangan disalahpahami, oh berarti tidak usah dakwah, tapi diri kita dulu perbaiki. Jangan kita sibuk dakwah kepada orang lain, sibuk dakwah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, sementara kita biarkan anak kita, istri kita, orang tua kita, bahkan diri kita tidak dibenahi. Itu maknanya. Mana dasarnya? Dasarnya adalah kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr. Kata Allah, wal asr, demi waktu. Ya, al-asr itu waktu, bukan waktu asar. Sebagian menafsirkan demi waktu asar. Tidak, maksud ayat demi waktu secara umum. Dan Allah bersumpah dengan makhluk ini dalam rangka untuk supaya kita memperhatikan. Ya, wasyamsi, demi matahari Allah bersumpah. Demi negeri Mekah Allah bersumpah. Demi makhluk banyak yang Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk yang maknanya adalah untuk kita memperhatikan, mentadaburi. Seperti berharganya waktu ini para jamaah. Jadi waktu ini luar biasa berharga bagi seorang muslim. Waktu itu modal dia hidup. Ya, waktu, kesempatan itu adalah modal hidup seorang muslim untuk mempersiapkan bekal pulang ke negeri yang abadi, negeri yang dia tempat menetap selama-lamanya. Ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal apa? Adalah ketakwaan. Nah, lalu kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini al lil istighraq, untuk menunjukkan semua manusia. Ini bahwasanya semua manusia, lam lafi, lamnya ini lam menunjukkan taukid, penekanan, yakni benar-benar di dalam kerugian. Semua manusia rugi. Lalu kata Allah, illa, ada yang dikecualikan, illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Nah ini dia. Jadi Allah mengatakan yang selamat ya
adalah ini dia yang pertama, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Ini untuk dirinya sendiri dulu. Baru kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Baru untuk orang lain. Ini segi penilaiannya demikian. Jadi kita membenahi diri itu kita dulu. Keluarga kita dulu, akrab fal akrab. Baru kemudian watawasau bil haq untuk dakwah kepada orang lain. Watawasau bi as-sabr. Maka di sini kata penulis, hafizallah, fa akhbarallahu 'anil najina minal khusran. Maka Allah mengkabarkan dalam ayat ini tentang orang yang selamat dari kerugian. Bi'annahum man tahaqqaqat fihim hadhil khisal, yaitu orang yang terwujud pada dirinya perangai-perangai ini. Ada 4 ya. Iman, amal saleh. Dan selalu di Quran digandeng iman dan amal saleh. Dan ini dalil ahli sunnah dalam konsep iman, bahwa iman itu harus amal. Iman itu tidak sah tanpa amal. Karena ada kelompok dari kelompok sesat kalangan Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup di hati atau cukup di lisan saja, tidak perlu amal. Kalau sudah di hati ada iman cukup. Kalau sudah diucapkan oleh lisan cukup. Bahkan saking sesatnya, itu kalangan Karumiyah namanya, Muhammad bin Karam pencetusnya, iman itu cukup dengan an-nutqu bilisani faqat walau lam yusaddiq biqalbihi. Iman itu cukup diucapkan oleh lisan saja walaupun hati tidak membenarkan. Lah ini berarti konsekuensinya iman siapa kayak gini nih jemaah? Cukup di lisan walau hati tidak membenarkan? Orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Karena orang munafik, kata Allah, di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kepada hari akhir, namun kata Allah mereka tidak beriman karena hati tidak membenarkan. Ya. Namun kata Karomiyah, di antara sekte Murji'ah, iman cukup di lisan. Yang paling sesat dalam konsep iman di antara sekte Murji'ah adalah Jaham bin Safwan yang mengatakan iman mujaradul ma'rifah. Iman itu cukup mengenal Allah saja. Kalau kenal Allah dia mukmin, tidak kenal Allah dia kafir. Ini konsekuensinya Abu Jahal itu mukmin. Karena Abu Jahal kenal Allah. Bahkan orang-orang jahiliyah dahulu kalau memberi nama anak-anak mereka dengan nama Abdullah, ya mereka mengenal Allah. Tapi mereka tidak beriman, kufur. Nah, inilah konsep iman Jahmiyah. Ada lagi sekte Murji'ah itu Asy'ariyah. Asy'ariyah itu dalam masalah iman dia itu Murji'ah dalam masalah iman. Karena kata Asy'ariyah iman itu at-tasdiq bil qalbi faqat. Iman itu cukup dibenarkan oleh hati saja. Ya. Maka ini konsekuensinya orang berbuat maksiat pun, orang tidak sholat, orang tidak puasa, berbuat zina, itu yang penting iman di hati. Makanya wanita yang tidak berjilbab kalau menurut pemahaman Murji'ah itu tidak apa-apa, tidak berjilbab, sing penting menjilbabi hati katanya. Jadi tidak apa-apa walaupun tidak jilbaban, karena yang penting iman dia. Percuma katanya tutup aurat tapi lisannya pedas ngomongin orang, gitu biasanya. Itu syubhat ya jemaah di masyarakat. Jadi wanita berjilbab walaupun masih mengamalkan amalan mungkin jatuh kepada maksiat, tapi berjilbab tetap. Ya. Jangan terkena syubhat, mending saya walaupun saya tidak jilbaban tapi saya selalu sholat. Walaupun saya tidak jilbaban, saya tidak pernah ngomongin orang. Itu salah, itu berarti iman dia itu masih buruk dengan sebab tidak berjilbab. Ya, wanita ini. Nah ini. Dan ada sekte Murji'ah yang ringan disebut oleh ulama Murji'ah ahli sunnah, yaitu Murji'ahnya para ulama ahli fikih Kufah, Imam Abu Hanifah. Namun sebagian ulama Imam Abu Hanifah sudah taubat ya, rujuk dari pemahaman irja'nya dalam masalah iman. Walaupun Imam Abu Hanifah ini menyimpang dalam konsep iman, tetap beliau ini ahli sunnah. Tetap beliau ahli sunnah, enggak dijuluki Abu Hanifah ini ahli bid'ah.
Walaupun dalam masalah iman dia berpemahaman Murji'ah. Kenapa jemaah? Karena Imam Abu Hanifah kalaupun tersalah, terkeliru, tersesat dalam masalah iman, dia hanya satu poin saja, ini masalah iman. Adapun poin-poin akidah yang lainnya Imam Abu Hanifah lurus. Berbeda dengan sekte-sekte ahli bidah yang lain. Mereka dalam iman sesat, dalam masalah asma sifat juga sesat, dalam masalah takdir juga sesat. Berbeda seperti kelompok Murji'ah yang lain. Jadi Murji'ah yang masyhur itu ada 4 ya. 1 Jahmiyah yang mengatakan iman cukup mengenal Allah saja. Yang kedua Karomiyah yang mengatakan iman cukup di lisan saja. Yang ketiga Asy'ariyah yang mengatakan iman cukup di hati saja. Dan yang keempat Murji'ah fuqaha namanya, atau Murji'ahnya ahli sunnah, yaitu Imam Abu Hanifah, yang mana pencetusnya adalah guru beliau sendiri, yaitu Hamad bin Abi Sulaiman namanya. Jadi Hamad bin Abi Sulaiman ini gurunya Imam Abu Hanifah yang berpemahaman iman itu adalah ucapan lisan dan keyakinan hati. Adapun amal itu matlubul iman, tuntutan iman, kewajiban iman, namun bukan bagian dari iman. Dan juga kesesatan para sekte Murji'ah ini mengatakan iman itu la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik. Jadi ahli sunnah berdalil iman itu adalah bagian juga dari amal. Ya, maka firman Allah seperti dalam ayat ini, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Banyak sekali ayat seperti itu menunjukkan bahwa iman dan amal enggak bisa dipisahkan. Lalu ya, wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Nah, fadzakara tahqiqahum lil imani wal amali salih fi anfusihim, maka Allah menyebut di dalam surat ini yakni tentang orang-orang yang mewujudkan, merealisasikan sifat ini, yaitu iman dan amal saleh fi anfusihim, pada diri mereka dulu, qabla da'watihim li ghairihim bitawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, sebelum dakwah mereka kepada orang lain dalam menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa hadha taqriru li hadhihi al-mas'alah, sehingga ayat ini benar-benar sebagai takrir, sebagai bentuk penetapan terhadap masalah kita ini atau poin yang pertama ini. Jelas ya? Apa di poin pertama kita ambil faedah? Yang pertama, kita membenahi diri itu diawali dari diri kita, keluarga kita, baru kepada orang lain. Dan yang kedua, menghargai waktu. Kita senantiasa memperhatikan waktu. Dalam hadis yang lain kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin, perhatikan yang 5 sebelum datang yang 5. Di antaranya hidup kita perhatikan, hayatika qabla mautik, hidup kita sebelum datang kematian kita. Ya. Baik. Wa qad 'aba Allahu 'ala bani Israil mukhalafatahum li hadha al-asl. Dan Allah telah abani mencela. Dan sungguh Allah telah mencela ala Bani Israel, kepada Bani Israel. Siapa Bani Israel ini para jemaah? Bani Israel ini adalah anak keturunan dari Israel, yaitu anak keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi Israel itu nama Nabi, namanya Ya'qub. Siapa anak keturunan Ya'qub? Di antaranya adalah anak keturunan yang banyak, di antara menjadi para nabi dan para rasul, yang bapak moyangnya berpangkal pada Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya anak Ishak dan Ismail. Dari Ishak lahir Ya'qub. Nah, dari Ya'qub ini lahir banyak para anbiya, para rasul. Nah, maka Bani Israel diistilahkan kepada, kalau dari segi asal penamaan adalah anak keturunan Ya'qub. Tapi secara istilah, siapa Bani Israel? Umat Nabi Musa. Secara istilah, umat Nabi Musa, yang mana Allah mencela mereka karena sebab menyelisihinya terhadap prinsip dasar ini. Apa prinsip dasar kita dalam surah Al-Asr? Berdakwah itu perbaiki dulu diri kita, baru kemudian kepada orang lain. Maka biqaulihi Allah Ta'ala berfirman,
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Mengapa kalian memerintah? Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca kitab, ini kitab Taurat. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berakal, berpikir? Jadi berdalil dengan akal itu para jemaah ditetapkan oleh Quran. Jadi Islam tidak menafikan pendalilan akal, enggak. Yang dinafikan adalah mendahulukan akal dalam pendalilan daripada dalil wahyu. Ini yang dicela. Jadi kalau ada wahyu enggak sesuai akal ditolak, ini yang dicela. Bukan berarti dicela berdalil dengan akal, tidak. Bahkan adanya Allah itu dalilnya diantaranya dalil akal. Secara akal Allah ada. Bukan hanya dari Quran, bukan hanya dari wahyu bahwa Allah itu ada, tapi dengan akal. Ya. Jadi yang dicela itu bukan berdalil dengan akal, enggak, tapi mendahulukan taqdimul aql ala naql, mendahulukan dalil akal atas dalil wahyu. Sebagaimana banyaknya ahli bidah yang tersesat dalam masalah agama, di antara faktor kesesatan mereka apa? Mereka mendahulukan akal-akal mereka daripada wahyu. Ini kalau ada wahyu, ayat atau hadis bertentangan dengan akal mereka, mereka menolak. Maka di antara kaum al-mutakallimun, ya ahli kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah seperti Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah, itu sebabnya mereka mengingkari sifat Allah karena tidak masuk akal. Jadi kalau Allah menetapkan punya sifat dalam Quran, kata mereka, masa Allah punya sifat seperti itu sementara kita juga punya sifat itu? Allah punya wajah, Allah punya tangan, masa? Ini tidak mungkin secara akal. Berarti sama dong Allah dengan kita. Sehingga mereka ingkari. Ima pengingkarannya total seperti Jahmiyah, atau pengingkaran dengan cara ditakwil. Jadi tangan itu bukan tangan, tapi kekuatan maknanya. Wajah itu bukan wajah, tapi pahala. Maka kesalahan yang mentakwil sifat itu double daripada kesalahan yang sekedar mengingkari sifat. Kalau yang mengingkari sifat saja itu kesalahannya satu, yaitu mengingkari sifat, selesai. Allah tidak punya sifat, selesai. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah. Tapi kalau yang mentawil sifat, maka kesalahannya dua. Yang pertama kesalahannya adalah mengingkari sifat itu sendiri, hakikat sifat itu sendiri. Dan yang kedua, menafsirkan sifat Allah kepada penafsiran yang batil, yang tidak ditafsirkan oleh Allah di Quran, ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis, atau para sahabat tidak menafsirkan itu. Tangan ditafsirkan dengan kekuatan tangan Allah, nggak ada tafsir dari para sahabat. Tafsir dari Al-Quran tidak ada. Tapi itu adalah tafsir dari akal-akal mereka. Terus yang kedua kesalahannya apa? Mengingkari sifat hakikinya Allah berarti. Ketika mereka mengatakan tangan Allah itu bukan tangan hakiki, berarti mereka menafikan Allah punya tangan hakiki. Dan dialihkan dengan makna lain, yaitu apa? An-ni'mah, nikmat atau kekuatan. Ya. Jadi kesalahan terbesar rata-rata kebanyakan ahli bid'ah dalam beragama adalah mereka karena mendahulukan akal daripada an-naql. Baik. Fa'ala syabab an ya'tanu bi islahi anfusihim qabla islahi ghairihim. Maka bagi para pemuda ahli sunnah wal jamaah hendaknya memperhatikan bi islahi anfusihim, memperbaiki diri-diri mereka, membenahi diri-diri mereka qabla islahi ghairihim, sebelum berusaha membenahi orang lain. Fa idza mastaqamu ala dzalik, maka ketika dia telah mencapai istiqamah dalam kebaikan dirinya, wa jama'u baina imtisal lidinillahi fi anfusihim, dan terkumpul ya antara menunaikan agama Allah pada diri mereka, wa da'watihim ay ghairahum ilaihi, dan dakwah mereka kepada orang lain, maka seperti ini berarti ini kalau sudah terkumpul keistiqomahan dia ya dalam beragama dan juga dakwah kepada orang lain, kanu ala hadis salaf bihaqqin, maka mereka berada di atas petunjuk para salaf ya, bihaqqin, dengan benar ya. Wa nafa'allahu bihim,
dan Allah memberikan manfaat, melimpahkan kemanfaatan dari dakwahnya. Ya, apabila orang sudah istiqomah dulu, membenahi diri dulu. Wa kanu du'atan li sunnah bi aqwalihim wa af'alihim, dan berarti dia betul-betul seorang dai yang menyuruh kepada sunnah dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Ya, karena dia sudah membenahi dirinya terlebih dahulu. Wadihi la amrullah a'zam al-maratib, dan ini ya, sungguh, kata beliau, la amrullah, ini sumpah ini, dan ini sungguh demi Allah sebenarnya. La amrullah a'zamul maratib allati man wafaqa atau man wufiqa ilaiha, dan demi Allah ini adalah merupakan kedudukan yang paling agung, yang kalau orang diberi taufik untuk bisa melakukan hal ini, kana min khiyari ibadillah, maka dia adalah sebaik-baik hamba Allah, manzilatan, kedudukannya, yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Perhatikan, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa dalam dakwah itu kita benahi dulu diri kita. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapa yang lebih baik lagi perkataannya, kata Allah, daripada orang yang berdakwah menyuruh kepada agama Allah, wa amila salihah, lihat, dan mengerjakan amal saleh. Ya, jadi bukan sekedar menyuruh tapi dia tidak beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Selesai, ini wasiat yang pertama. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kita nih tahdir orang, kitanya sendiri belum benar. Itu maknanya. Jangan sampai kita ngajak orang tapi kitanya sendiri belum benar. Tapi ini jangan menjadi pemutus asa gitu cuma, atau penyebab putus asa seorang dari dakwah. Jangan sampai kalau gitu dakwah harus benar dulu kitanya berarti nggak boleh berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tidak demikian maknanya. Kita walaupun kita kadang terjatuh pada kesalahan, maka tetap kita berdakwah dan kita tetap berusaha membenahi diri, bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat ditanyakan kepada beliau, kepada Syekh Ibrahim Haili pada saat daurah di Solo kemarin. Katanya, Syekh, bagaimana dengan seorang dai yang dia terkadang jatuh pada keharaman? Dai mungkin terkadang dia dengar musik, ada dai mungkin jatuh pada keharaman. Apakah dia tidak pantas berdakwah lagi? Kata Syekh, tidak mengharuskan dia putus asa seperti itu. Ini dai yang jatuh pada haram, misalnya dia dai dengar musik misalnya, ya, maka tidak menyebabkan dia harus berhenti berdakwah, tapi tetap dia berdakwah, namun benahi diri, bertaubat segera kepada Allah, ya, tinggalkan untuk mendengarkan musik, itu adalah perkara haram. Bisa jadi dengan itu dia akan merusak dakwah apabila diketahui oleh manusia. Itu bagaimana seorang dai mendengarkan musik sementara dia mengatakan musik haram, ya. Nah, maka kata Syekh, tidak seharusnya dia berhenti dakwah, tetap dia berdakwah, terus berdakwah dan tetap benahi diri tentunya, bukan tetap berada di atas kesalahannya. Nah, sanian, yang kedua sekarang, yang bagi an yu'lam, hendaknya diketahui, anna ahla sunnah bihaqqin hum ahlul imtisal al-kamil lil islam i'tiqadan wasulukan. Nah, ini poin penting ya. Namun ini juga perlu saya rincikan. Selayaknya diketahui bagi ahli sunnah bahwa yang namanya ahli sunnah itu ahli sunnah yang hak, ahli sunnah yang benar, ahli sunnah yang mantap gitu ya, yang sejati. Dia adalah ahlul imtisal al-kamil lil Islam. Dia adalah orang yang menjalankan ajaran Islam ini dengan sempurna, ya, baik dalam akidah ataupun dalam perilaku. Jadi bukan hanya akidah saja maksudnya, enggak. Kan ada orang ahli sunnah itu yang penting kan akidahnya. Tidak, ahli sunnah yang mantap, ya. Bukan ahli sunnah yang kekurangan, ahli sunnah yang sempurna, yang sejati itu dia
yang menunaikan agama, menunaikan ajaran Islam ini baik secara i'tiqadan, secara akidah, wasulukan atau secara suluk perilaku. Ya. Jadi ahli sunnah itu bukan hanya akidah saja baik lurus, enggak. Makanya para ulama kita ahli sunnah kalau nulis buku akidah itu biasanya setelah dipaparkan akidah yang kaitannya adalah hati, kaitannya adalah keimanan, masalah batin, lalu para ulama menjelaskan di akhirnya biasanya pembahasan akhlak. Pembahasan akhlak. Ya. Seperti kitab Aqidah Wasithiyah karya Syekhul Islam. Kitab Syarah Sunnah Imam Muzani juga demikian. Dibahas setelahnya itu akhlak, adab, ibadah. Artinya apa? Artinya ahli sunnah itu bukan hanya lurus dalam akidah saja, tapi juga dalam akhlak, dalam suluk, dalam perilaku, dalam ibadah. Cuma memang kita harus garis bawah di sini, ya, bahwa seseorang dinilai ahli sunnah atau bukan adalah pokoknya akidahnya. Ahli sunnah atau bukan akhlaknya, bukan. Misalnya ahli bidah pun kan banyak yang akhlaknya baik. Bahkan orang kafir sekalipun banyak enggak yang akhlaknya baik? Banyak. Kita lihat orang kafir, Masya Allah, senyum, seneng, nyenengin gitu nek ngomong, Pak, mari Pak. Senang, enak, itu kafir. Tapi antum jangan tertipu. Oh berarti mantap nih agama kafir nih. Karena itu bawaan jemaah. Jadi akhlak baik itu bawaan, kelemah lembutan itu bawaan. Dan kita orang Islam dituntut kita yang kasar berusaha untuk bersikap lembut, dituntut. Ya. Jadi kalau untuk mengeluarkan seseorang dari sunnah atau bukan sunnah, ahli sunnah atau bukan, dilihat apanya jemaah? Prinsip-prinsipnya. Adapun kita dituntut oleh agama kita untuk menjadi ahli sunnah itu adalah yang sempurna, yang menjalankan semua yakni ajaran agama Islam ini, baik akidah ataupun akhlak, suluk dan ibadah. Ya. Jadi kalau untuk penetapan ahli sunnah atau bukan memang dilihat apanya tadi? Prinsipnya, akidahnya, prinsipnya. Makanya jemaah sekalian, perbuatan dosa seseorang tidak menyebabkan keluarnya dari kesunahannya. Ya. Jadi maksiat seseorang seperti ada yang dengar musik. Oh, ente bukan ahli sunnah. Kenapa? Ente dengar musik. Lah, keluarnya seorang dari sunnah bukan dengan masalah maksiat. Maka kata para ulama kaidahnya al-kabair la yurijun nas min sunnah. Kabair, dosa besar itu tidak mengeluarkan seorang dari sunnah. Yang mengeluarkan seseorang dari sunnah adalah apa? Prinsip-prinsip akidahnya, prinsip-prinsip sunnahnya. Ya. Di antaranya yang menghalalkan memberontak kepada penguasa itu sudah keluar dari prinsip ahli sunnah. Ya. Walaupun akhlaknya baik, walaupun dia tidak maksiat yang lain, tapi dia menghalalkan bolehnya memberontak kepada penguasa, menghalalkan darah penguasa. Itu adalah prinsipnya khawarij, bukan prinsip ahli sunnah. Jelasnya? Maka kita ini dalam memandang seseorang nih ahli sunnah atau bukan, jangan dilihat dari jatuhnya kepada kesalahan. Hatta cukur jenggot ya kawan. Maka jenggot ini bukan prinsip yang membedakan sunnah dengan bid'ah. Tapi kan tadi dituntut yang namanya ahli sunnah pasti menjalankan syariat dengan sempurna. Antum merasakan dulu sebelum antum mengenal sunnah banyak dosa maksiat dilakukan kan? Dengan paham sunnah, Masya Allah berkurang. Dosa-dosa ditinggalkan. Karena demikian tuntutannya. Tapi bukan berarti orang yang jatuh kepada dosa langsung dikeluarkan dari ahli sunnah. Maka di zaman sahabat ada tidak orang yang berzina di zaman sahabat? Ada. Dan mereka tetap ahli sunnah. Tetap sahabat Rasul. Padahal berzina. Bahkan Nabi yang menghukumnya. Ya. Bahkan ada sahabat itu namanya Himar. Ya. Dia mabuk, kerjanya mabuk. Mabuk lagi, dihukum lagi. Setelah dicambuk, mabuk lagi, dicambuk lagi, mabuk lagi. Sampai akhirnya ada sahabat yang melaknat. Ya. Dilaknatnya karena kok mabuk terus gitu. Maka ketika sahabat itu dilaknat yang mabuk tadi, apa kata Nabi SAW? La tal'anu, jangan kalian laknat dia.
fa inna yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia ini pemabuk ini, kata Nabi, dia cinta Allah, cinta Rasul. Subhanallah. Cinta Allah, cinta Rasul. Ya. Baik, jadi kita ini kadang di masyarakatnya, hatta termasuk masalah cingkrang, ya, jenggotan, celana cingkrang, itu bukan ciri yang membedakan ahli sunnah atau ahli bid'ah. Bahkan ahli bid'ah pun dari kalangan khawarij celananya apa? Cingkrang. Sufi pakai cadar wanitanya sekarang banyak. Sufi juga cingkrang, batuknya juga belang. Ya, tidak masalah, itu bukan masalah ciri. Maka bisa jadi ada yang cukur jenggot tapi dia ahli sunnah. Tapi ahli sunnah yang cukur jenggot. Jadi ahli sunnah yang maksiat gitu loh jemaah. Ada ahli sunnah yang isbal, ahli sunnah dia. Selama prinsip-prinsip tadi tidak menyimpang dari prinsip sunnah. Nah, yang dimaksud oleh mu'allif, kata beliau, min qusuril faham an yudhanna anna sunni aw salafiyya huwa man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah duna al-inaya bi janibi suluk wal adab al-islamiyah. Di antara qusuril faham, kurangnya pemahaman atau salahnya pemahaman, an yudhanna anna sunni aw salafi, adalah disangka bahwa ahli sunnah, sunni itu ahli sunnah. Maka para jamaah, istilah ahli sunnah ini ada dua arti. Yang pertama arti umum, sunni atau ahli sunnah, arti umum. Apa dia? Yaitu setiap orang Islam selain Syiah, apapun alirannya, setiap orang Islam pokoknya selain Syiah disebut sunni. Ini makna pertama, ini makna umum. Yang kedua, makna khusus. Ahli sunnah bukan itu maknanya. Tapi apa? Humul ladzina al-mutamassikun bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah ini makna khusus, yaitu orang yang berpegang dengan sunnah Nabi, menjalankan sunnah Nabi, menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Nah, itu sunnah dengan makna khusus. Ahli sunnah dengan makna khusus. Maka kalau poin pertama, Jahmiyah ya ahli sunnah, Qadariyah ya ahli sunnah, Asy'ariyah ya ahli sunnah. Karena maknanya apa? Kelompok selain Syiah. Ya. Makanya nih pada Asy'ariyah, aku ki ahli sunnah. Ya wis PN apa-apa makna umum, tapi nek ditinjau dari akidah, ya bukan ahli sunnah Asy'ariyah. Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah. Ya. Taib. Cuman sekarang ini memang banyak sekali pengakuan-pengakuan, dan itu nggak dianggap oleh Allah dan Rasul. Yang dianggap adalah hakikat. Ya. Berapa banyak orang yang mengaku ya mencintai atau cinta kepada Laila, padahal Laila tidak kenal. Dan itu banyak orang mengaku ahli sunnah, padahal amalannya jauh dari sunnah. Amalannya banyak kebid'ahan. Tapi di antara salah pemahaman adalah bahwa yang disebut ahli sunnah maknanya secara khusus tadi, atau as-salafi, maknanya dia adalah orang yang merealisasikan akidah ahli sunnah tanpa al-inayah, tanpa memperhatikan sisi suluk, sisi perilaku, al-adab al-islamiyah, wa ta'diyah hukukil muslimin fima bainahum, dan tanpa memperhatikan menunaikan hak-hak kaum muslimin yang ada di antara sesama mereka. Ini seolah-olah ahli sunnah itu yang akidahnya lurus walaupun akhlaknya buruk, tidak masalah, tetap ahli sunnah. Iya, kalau ditinjau dari asalnya ahli sunnah betul, tapi dia bukan ahli sunnah yang sejati. Ahli sunnah tapi cukur jenggot, dia ahli sunnah ya, tapi tidak sejati. Bukan ahli sunnah yang baik. Ahli sunnah tapi buruk akhlaknya kepada tetangganya. Ahli sunnah yang suka mencaci, mencela ya kepada saudaranya. Ahli sunnah yang ya suka dengar musik, suka merokok misalnya. Ada loh Pak yang sudah ngaji. Padahal justru kebanyakan orang-orang yang sudah ngaji itu yang dulu begitu sulit meninggalkan maksiat, ketika ngaji sunnah begitu mudahnya Allah beri taufik meninggalkan maksiat. Banyak yang berhenti merokok itu bukan karena diterapi macam-macam dah, tapi banyak berhenti merokok karena sebab ngaji sunnah, paham sunnah.
Cuman ya ada juga yang masih bandel. Itu mungkin yang memang sulit banget kayaknya. Si rokokan tetap walaupun sudah ngaji. Ya. Nah, ada tapi tidak banyak. Bahkan yang banyak rata-ratanya yang kerja di bank-bank konvensional pada keluar semua. Yang kerja di pabrik-pabrik itu pada keluar semua. Ya. Karena memahami ya bahwa hal itu dosa maksiat setelah dia mengaji sunnah. Baik. Nah ini contohnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi Nihayatil Aqidah Al-Wasithiyah, di dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah. Nah antum usahakan ya mengkaji kitab ini Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Terserah syarahnya siapa karena banyak yang mensyarah. Mau Syekh Ibnu Utsaimin, mau Syekh Fauzan, mau banyak ulama-ulama dari generasi ke generasi. Ya. Itu kita harus sebagai ahli sunnah harus ya bahkan kitab wajib seolah-olah dalam kitab-kitab prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah berkata fi nihayah, di akhir Aqidah Al-Wasithiyah, ba'da an dzakara, setelah beliau menyebutkan usul ahli sunnah fil i'tiqad, setelah beliau menyebutkan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam masalah akidah, lalu kata beliau summa hum ma hadhil usul, kemudian mereka ahli sunnah wal jamaah, kata Syekhul Islam ya, bersamaan dengan prinsip-prinsip tersebut, bersamaan dengan prinsip akidah tersebut adalah mereka nih ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibuhu syari'atu, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan yang diajarkan dalam syariat. Ini apa nih? Akhlak, adab, amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, yang menarik perkataan Syekhul Islam ini para jamaah sekalian adalah, dan antum boleh garis bawah, yakni amar ma'ruf nahi munkar itu adalah apa atau sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat. Maknanya berarti banyak kaum muslimin yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar namun tidak sesuai syariat. Contohnya apa? Contohnya yang paling rusak adalah amar ma'ruf nahi munkar metodenya orang Khawarij dan Mu'tazilah. Apa itu? Memberontak kepada penguasa yang dolim, menggulingkan penguasa. Kata mereka ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu salah. Contoh yang lain, dengan membuat badan-badan ormas-ormas amar ma'ruf nahi munkar, lalu dia menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini dengan serampangan. Mereka hancurkan tempat-tempat kemaksiatan, padahal mereka tidak ada kuasa sedikit pun. Karena mereka rakyat biasa sama. Walaupun mereka membuat ormas namanya apapun, ya, membuat perkumpulan apapun namanya, membuat apa ya semacam organisasi atau apapun, ya, jamaahnya banyak, tetap mereka tidak berkuasa dalam sebuah negeri untuk menghancur-hancurkan. Karena yang berhak menghancurkan tempat maksiat adalah siapa? Pemerintah ulil amri yang sah, yang memiliki kekuasaan secara mutlak, yang menguasai negeri ini, bukan ormas, bukan kelompok tertentu. Itu yang menimbulkan justru fitnah yang lebih besar. Dengan ingkarul munkar seperti itu justru muncul kemungkaran yang lebih besar. Di antara kesalahan, dan juga beliau punya kitab jemaah. Itu yang dikaji di Solo kemarin adalah kitab tentang bagaimana mauqif, bagaimana manhaj ahli sunnah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Itu luar biasa, kitab bagus sekali. Jadi rambu-rambu amar ma'ruf itu seperti apa? Rambu-rambu amar nahi munkar seperti apa? Ya. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan. Di antara contoh kesalahan di masyarakat kita ini, inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, bahkan ini juga kesalahan kepada saudara kita yang sudah ngaji juga. Inkarul munkar fi mas'alatil khilafiyah ijtihadiyah. Jadi mengingkari kemungkaran adalah dalam masalah yang sifatnya khilafiyah ijtihadiyah. Itu tidak boleh diingkari dalam bentuk pengingkaran sebagaimana mengingkari kemungkaran. Karena masalahnya ijtihadiyah. Contoh kunut subuh itu masalah ijtihadiyah jemaah. Tidak boleh kita mengingkarinya. Kita menjelaskan kepada umat, kita memilih pendapat yang rajih dalam masalah ini, betul. Penuntut ilmu dituntut untuk memilih pendapat yang rajih. Kunut subuh, apa dalil-dalil secara ilmiah, ya, yang rajih, yang kuat, yang mana?
tapi kita mensikapi kepada orang lain saudara kita adalah toleran, lapang dada. Jangan dibalik. Masalah ini dia tidak toleran, tapi masalah yang harus kita tegas nggak boleh memberikan toleran, justru kita memberikan toleran seluas-luasnya. Seperti dalam masalah perkara yang sudah ijma ulama tentang keharaman sebuah masalah. Contohnya apa? Haramnya musik. Musik itu haram, ijma para ulama. Maka kalau ada orang yang muslim main musik dan yang semisal, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita tidak boleh toleran. Tidak mengatakan, tidak apa-apa silakan, yang mau main-main, yang tidak ya tidak. Kita saling menghargai saja. Lah. Kita harus katakan ini adalah maksiat, ini adalah berzina, ini adalah minum khamar, ini adalah main musik. Itu statusnya sama. Sama-sama maksiat yakni. Bagaimana kita berzina misalnya, tidak apa-apa, yang mau berzina monggo, yang tidak kita saling menghargai saja. Ini rusak, hancur negara seperti ini jemaah. Bahkan timbulnya azab merata, muslim, kafir, orang soleh, orang toleh diazab oleh Allah karena sebab tidak ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar di sebuah negeri. Ya, baik. Jadi penting ini perkataan Syekhul Islam di sini. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ala ma tujibu syariah, sesuai yang diwajibkan oleh syariat. Terus wa yarawna iqamatal hajj wal jihad wal juma' wal a'yad mal umara. Dan ahli sunnah berpendapat memandang bahwa melaksanakan haji, melaksanakan jihad, melaksanakan solat Jumat dan solat berjamaah, wal a'yad dan solat hari raya ma'al umara bersama pemerintah, abraron kanu au pujaron, baik pemerintah itu orang baik ataupun orang jahat. Jadi pemerintah walaupun jahat dolim, selama dia muslim memerintahkan hal yang baik, tetap kita ikuti. Mengeluarkan aturan kalau haji harus ikut pemerintah, kita taati. Ya. Nah ini ahli sunnah wal jamaah. Ini akhlak ahli sunnah. Ya. Wa yuhafiduna 'alal jama'at, dan menjaga solat berjamaah. Antum merasakan jamaah. Antum sebelum paham mungkin solat juga kadang ya malas-malasan solat, atau kalaupun solat di rumah, tapi setelah ngaji, masya Allah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Ciri khasnya solat di masjid. Di antara ciri khasnya. Dan tidak membeda-bedakan ini masjid ahli bid'ah, enggak, atau imamnya. Ciri ahli sunnah tidak pilih-pilih masjid, kecuali yang ada kuburannya baru dia ahli sunnah. Kalau masjid ada kuburannya sudah nggak ada ampun, ya, kita keluar dari masjid itu. Adapun masjid bagaimanapun, masjid yang ada bid'ahnya di situ, sabar ahli sunnah sholat di masjid itu, tidak pilih-pilih masjid. Karena ciri ahli bid'ah adalah kalau sholat pilih-pilih masjid, tidak mau sholat kecuali di masjid golongannya. Bahkan ada orang lain sholat di situ dulu, itu suka dipel jemaah, suka dipel karena katanya najis. Ya. Dan biasanya mereka kalau safar ke sebuah kota dicarinya itu, dan biasa membawa alamat masjidnya ada di mana. Nah itu ahli bid'ah cirinya demikian. Kita tidak sholat di masjid manapun, masjid mau ormas apapun kita sholat. Ya, kalau sekarang masjid dipakai label jemaah, dipakai label sekarang masjid itu. Padahal itu masjid umum, masjid alun-alun, masjid jami'ah, ada labelnya khusus ormas ini yang memilikinya. Itu tidak boleh masjid seperti itu. Masjid itu milik kaum muslimin, apalagi masjid umum, masjid wakaf kaum muslimin. Masalah pengelola monggo silakan antum kelola, tapi itu masjid umum, jangan dilabeli dengan ormas antum, ya, dengan ormas tertentu. Bahkan di Jakarta itu ditulis di masjid, ini masjid khusus Asy'ari, yang berakidah Asy'ari itu ada. Ya. Mana yang selain akidah itu tidak boleh sholat di situ, itu kelewatan seperti itu jamaah dalam beragama seperti itu. Baik. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka itu dalam wayadinun, dalam beragama, dalam menjalankan agama itu bin nasihati lil ummah, dengan memberikan nasihat terhadap umat. Ya. Jadi ahli sunnah yang sudah ngaji itu senang, gemar memberikan nasihat, menyampaikan nasihat. Namun nanti akan kita sebutkan ya ada kaidah-kaidahnya. Wa yataqiduna ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini maknanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan al marsus.
Mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti bangunan yang kokoh, yashudu ba'duhu ba'dhan, yang saling menguatkan satu sama lain. Wasyabbaka baina asabihi, dan Nabi menyilangkan di antara jari jemarinya seperti ini. Nah, para jamaah sekalian, kita dilarang at-tashbih di masjid. Nah, larangan ini dibawa ke pemahaman adalah larangan sebelum sholat. Jadi jenengan mulai dari rumah sampai duduk di masjid sebelum sholat, jangan melakukan tashbih. Karena ini perbuatan lalai yang dilarang di dalam syariat kita. Baru kalau sudah sholat dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadis ini, Nabi menyilang jari jemarinya, dan itu dilakukan di masjid. Dan ini dibawa kepada pemahaman bahwa itu dilakukan setelah sholat. Nah, jadi ini adab berangkat ke masjid ya jemaah. Jadi jangankan adabnya itu berangkat ke masjid mumpar mampir ke sana kemari, enggak. Hatta melakukan kayak gini saja itu dilarang. Kita duduk nunggu sholat di masjid, jangan melakukan seperti ini. Bagaimana dengan orang yang berangkat ke masjid malah mondar mandir kemana dulu, mumpar mampir, belanja dulu, apalagi beli rokok dulu, mau berjamaah ke masjid. Aku tak tuku rokok udah garam mau ke masjid aja jemaah. Jadi ke masjid itu adabnya dari rumah kita fokuskan kepada satu arah dulu, itu masjid. Baru dari situ pulang dari masjid. Setelah itu baru bertebaran ya untuk bekerja dan semisal. Baik. Wa qaulihi, dan juga ahli sunnah memahami sabdanya Nabi, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam saling mencintai dan saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan saling ta'atuf itu ya saling berlemah lembut gitu. Intinya saling menyayangi. Maka kamatsalil jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udhun, kalau ada anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sairul jasad bil humma wa sahar, maka anggota tubuh yang lain pun akan ikut merasakan sakit dengan panasnya, demamnya, dan juga dengan sahar begadangnya. Artinya kalau kita sakit kan nggak bisa tidur. Ya, jadi anggota tubuh yang lain, mata nggak bisa merem, itu tanda sayangnya kepada anggota yang lain. Demikian kita dalam beragama, dalam berislam. Ya. Oh, panjang rupanya. Lanjut. Baik, cuma insya Allah cukup sampai sini dulu. Ya, kita waktunya juga habis katanya. Jadi nanti insya Allah kita lanjut di kesempatan yang lain. Ini kita insya Allah tidak akan mengkaji kitab seperti ini terus ya. Kita akan mengkaji kitab para ulama nanti. Kalaupun mau rutin kitab para ulama, ini hanya bahasan bonus saja, tematik istilahnya ya. Karena adanya perselisihan di antara, khususnya di Surabaya ini, ya. Di Surabaya ini terjadi perselisihan dalam dakwah sesama duat, ya, saling tahdzir. Ya, ini di antara hal yang disayangkan ya. Karena ini menimbulkan fitnah dari kalangan orang-orang awam. Kalaupun ada dai di Surabaya nih yang dia ahli sunnah namun jatuh pada kesalahan, maka dinasihati dengan baik, bukan ditahdir sebagaimana mentahdir ahli bid'ah dan yang lain. Monggo, ada 1-2 pertanyaan kalau yang bertanya, kata beliau. Tonton. Ada mic-nya Pak di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ahli sunnah kan kita bilang tapi ahli sunnah. Tapi kita katakan orang itu kan kalau kita mulai itu kan kalau Nah. kan kita sebagai orang yang tidak kembali itu kan yang apa? Kita mengikuti kan. Nah. Kita mau untuk atau mau itu kita mau duit kita. Nah. Bagaimana untuk sebenarnya kan kita kadang-kadang di Al-Quran Nah. kita mengikuti orang tua kami dan
tumanina. Betul. Nah, Terima kasih. barakallahu fikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, kalau kita di majelis seperti ini, kalau jenengan bertanya, itu tidak perlu salam, ya. Demikian di antara adab, dan untuk jamaah yang lain tolong perhatikan. Kalau bertanya, tidak perlu salam. Cukup, Ustaz saya bertanya, atau pertanyaannya adalah, saja langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam sesi daurah saat kita bersama beliau. Bahkan saya sendiri mengucap salam, saya ditegur. Ya. Dan karena memang kebiasaan. Gitu. Sudah ditegur pun saya lupa lagi, ucap salam lagi. Assalamualaikum Syekh. Ente katanya lagi. Dimarahin saya. Nah, ini satu. Terus yang kedua, ini pertanyaan bagus sekali berkaitan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi hukum asal demikian Pak ya, bahwa kita tidak perlu pilih-pilih masjid. Bahkan dianjurkan muslim itu sholat berjamaah di masjid yang terdekat dengan rumahnya. Jangan sampai kita melewati masjid yang dekat dengan rumah kita demi sholat ke tempat yang jauh. Namun kalau terjadi di masjid itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang akan merusak kehusyuan ibadah kita, ya, bahkan sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Apabila ada imam yang terlalu cepat misalnya gerakan sholatnya, itu kan tidak tumaknina. Dan orang yang sholat tidak tumaknina itu tidak sah sholatnya. Sebagaimana kata Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu kembali karena kamu tidak sholat, kata Nabi kepada sahabat yang sholat tidak tumaknina. Apalagi kita tidak bisa ngikutin, ya. Atau imam yang bacaannya kacau, bacaannya salah, dan salahnya bacaan ini yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Karena salah bacaan itu atau al-lahn, kesalahan baca itu ada dua macam. Ada al-lahnul jali, kesalahan yang menyebabkan sholat batal. Yang kedua al-lahnul khafi, kesalahan baca namun tidak membatalkan sholat. Mana kesalahan yang bisa membatalkan sholat? Yang pertama, kesalahan dalam Al-Fatihah. Jadi kalau kesalahan di lain Al-Fatihah, Al-Fatihahnya benar, walaupun salah di dalam surat yang lain, ini tidak masalah. Jelas ya? Maka nih para imam, perbaiki deh Al-Fatihahnya dulu. Perbaiki surah Al-Fatihah. Jangan sampai Al-Fatihah masih banyak salah-salah. Saya pernah dengar ada imam yang Zroiril Maghdubi, ada yang ngamta ngalaihim. Ngamta loh Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lahan seperti ini, lahan jali karena kesalahan dalam surah Al-Fatihah yang merubah arti, maka sholatnya tidak sah. Tapi kesalahan yang dalam Al-Fatihah tidak merubah arti, maka sholatnya tetap sah. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamda, ya, bukan alhamdu, alhamda, enggak masalah. Atau ziratal ladzina an'amta 'alaihim, zirat itu tidak merusak. Ya, nek sing merusak itu yang yani ngamta ngalaih. Kalau salahnya di selain Al-Fatihah walaupun merubah arti, tidak menyebabkan sholat batal, tetap sah. Maka perhatikan di Al-Fatihah ini ya. Nah ini contoh saja. Maka boleh dalam keadaan itu kita sholat di tempat lain. Bahkan kita wajib untuk cari masjid lain kalau seperti itu. Tapi kalau tidak ada, misalnya Ustaz bagaimana ada kebidahan masjidnya di reno-reno pakai coretan-coretan kaligrafi, yaitu kesalahan. Tapi kita harus sabar. Tapi kalau sampai tidak khusyuk, ya tinggalkan masjid seperti itu. Karena ada masjid yang memang nemen Pak. Itu kaligrafi di arah kiblat, wih merah, kuning, hijau, sampai subhanallah, ya. Akhirnya itu mengganggu dan dilarang. Kita diperintah oleh Rasul membersihkan masjid dan mewangikan saja. Wa amarana an yunadzafa. Kita diperintah membersihkan dan untuk mewangikan, selesai. Tidak diperintah untuk menghiasi masjid, untuk bermegah-megah dalam perhiasan, bahkan termasuk haram loh. Dana umat masjid ini kan wakafnya kaum muslimin, lalu kita belikan kepada hal yang mubazir, bahkan hal yang menimbulkan dosa maksiat. Tapi untuk wangi masjid itu supaya wangi bagaimana? Enggak boleh masjid bau, itu enggak boleh. Makanya di zaman Rasul ada sahabat al-mujmir, ya, itu disebut al-mujmir, yakni yang suka membakar kayu gaharu. Berarti masjid Rasul itu masya Allah, walaupun sederhana, cuman tanah, atapnya arish. Aris itu hanya pelepah kurma, ya, tapi masya Allah
selalu diwangikan, diharumkan. Apalagi kita. Maka ini para takmir tolong perhatikan, masjid harumkan. Yang kedua bersih, karpet bersih, jangan karpet bau apek, ada kotoran tai cecak di situ, ya, bersihkan. Dan kebersihan masjid bukan tanggung jawab takmir saja jemaah, tapi tanggung jawab kita sebagai jamaah kaum muslimin. Jadi ada sampah di masjid, antum ambil masukkan sak, ada tai cecak garing, antum ambil. Jangan malah antum ngupil di masjid, lalu di bawah karpet antum elapkan. Ini musibah. Nabi saja kalau ada dahak di masjid beliau korek, beliau buang. Rasul SAW. Saya kira cukup Pak. Jadi boleh Pak cari masjid yang sahih, yang mendapatkan kehusyuan kita sholat di masjid itu. Saya kira cukup sampai sini dulu. Kita lanjutkan nanti pada pembahasan yang berikut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.